Dari dulu ya sampai sekarang. Kalau boy band tuh Big Bang. Big Bang. Big Bang ya, VIP. Peace out, GD. Musik Korea tuh sangat berkembang sekali khususnya. Kalau misalkan kalau di Belantika mereka tuh lebih selain solois ya, selain kelompok musik yang memainkan musik dan langsung nyanyi, kan mereka tuh identik banget sama girl band sama boy band. Itu dan mereka konsisten dengan itu. Jadi setiap agensi kemudian manajemen memang tidak mau kehilangan pasar mereka karena sedikit apa ya? Kita lihat di 2010 dulu kan Indonesia juga sempat ngikut. Pekerja seni itu harus mencari ide atau sampel atau apa yang tidak selalu sama kan setiap saat. Jadi BTS cuman itu doang, kok nggak ada yang baru dari BTS. Jadi misalnya kayak sorry ya kita nyebutin Agnes Monica misalnya. Kayak dari tahun Hai Agnes. Jangan di-hack. Kemarinnya. Kayak ada yang misalnya kalau dia meluncurkan video musik terbaru pasti ada yang komentar gini, kok Agnes gitu-gitu aja sih. Kok si dia nggak ada perkembangannya misalnya gitu. Jadi dari kalau industri musik K-pop tuh sangat menghindari itu. Jadi kok kayak itu sama kasusnya kayak Blackpink kemarin. Blackpink kemarin waktu mereka di How You Like That. Nah, itu kan banyak review kok biasa aja ya. Ternyata booming kan. Ternyata booming dan misalkan collab-nya mereka sama Lady Gaga yang Sour Candy. Ada yang bilang kok Sour Candy B aja sih, nggak sama kayak Let's Kill This lah. Di situ mereka harus menyesuaikan dengan alur musiknya Lady Gaga juga. Iya, jadinya jadi apalagi itu featured di dalam albumnya Lady Gaga. Mereka lebih ngerti sih ya. Itu tuh yang paling keren dari industri musik Korea. Jadi mereka suka memberikan kayak gift atau hadiah-hadiah untuk fans. Jadi kita mau debut album baru tapi sebelumnya ini teasernya dulu nih. Jadi sebelum Blackpink muncul dengan main course atau menu utama album barunya, mereka disuguhi dengan single pra-rilis sebagai appetizer. Supaya fans itu semakin yang appetizer aja udah bagus, gimana kalau nanti yang main course-nya. Terus setelah itu nanti biasa ada dessert atau album repackage, single-single yang biasanya dirilis setelah album utama. Repackage itu biasanya merilis ulang album, misalnya album utama, tapi satu tambahan lagu baru tuh biasanya ada kayak gitu. Manis ya. Iya, jadi mereka tuh kayak memang menghidangkan musik mereka tuh ke halayak atau pecinta musik mereka. Jadi nggak tanggung-tanggung kayak kita mau ke restoran mewah nih, masa kita cuma dapat main course doang? Kan harus ada appetizer, kemudian nanti ada dessert juga. Jadi konsep mereka itu tuh yang keren menurut saya. Terus vokal mereka saat pasti ada lip sync ya, tapi ketika itu tuh nggak benernya ada lip sync ya? Ada. Kalau misalkan kayak di live music di acara live music kayak di Music Bank kayak gitu kan ada, tapi kayak nggak kelihatan kalau itu lagi lip sync karena emang mereka tuh total banget ya, kayak di video music yang mereka udah luncurkan gitu. Kalau dari semua boy band sama girl band sekarang ini yang paling ada suka apa? Dari dulu ya sampai sekarang. Kalau boy band tuh Big Bang. Big Bang. Big Bang ya, VIP. Peace out, GD. Oke. Big Bang aku. Kalau BTS enggak ya? BTS kan baru sekarang. Jadi ada beberapa generasi boy band. Ya itu kita bisa lihat dari 3 agensi terbesar, yaitu JYP Entertainment, SM Entertainment, kemudian YG Entertainment. Nah, kalau SM Entertainment ini ada Super Junior, kemudian SHINee, kemudian juga ada EXO. Nah, itu tuh dari SM Entertainment. Kalau YG itu ada Big Bang, kemudian juga Epic High, ya, kemudian Winner kemudian Treasure yang barusan debut. Nah, kalau JYP itu dari dulu tuh ada 2AM, 2PM. Nah, kemudian juga GOT7 gitu tuh. Kalau Super Junior kan angkatan lama juga berarti. Nah, Super Junior tuh angkatannya Big Bang itu tuh. Jadi itu angkatan baru. Aku pikir mereka sama. Soalnya orang Korea kan mau umur 30-an, 40-an wajahnya sama aja. Skincare-nya luar biasa. Nah, itu yang bikin mereka beda tuh. Selain mereka memperkenalkan musik,
industri hiburan dan yang berkaitan dengan itu kayak kosmetik juga berkembang. Nah, itu dia, aku kan sekarang yang ini kan. Yang Korea kan gara-gara itu baru Korea di sana kan mereka nggak kotak-kotakan kalau kayak skincare ini buat cowok atau cewek. Enggak, jadi semuanya unisex. Jadi cowok-cewek tuh bisa pakai. Korea luar biasa Korea. Terus fashion bajunya misalnya kayak gini. Ini kalau yang unisex cowok-cewek juga bisa pakai gitu kan. Aku gaya apa nih? Korea. Jadi kayak gitu. Dan yang paling seru juga kalau Korea itu apa ya? Mereka punya kayak semacam orang-orang yang mungkin di belakangnya kayak support system. Iya, support system. Dan tapi ada juga sih sisi dark dari industri hiburan khususnya musik gitu. Buktinya kan banyak artis yang bunuh diri juga. Iya, angka kematian di sana kan tinggi untuk musisi. Nah, itu mungkin sisi kelamnya ya. Jadi ada kayak anggota SHINee yang bunuh diri tuh kayak Jonghyun, kemudian juga ada Sulli dari FX. Oh iya, yang kemarin-kemarin ini cewek kan. Tuh kan. Nah, itu tuh memang sempat bikin kita ya Allah, segitu darknya kah industri hiburan di sana. Itu faktor apa tuh mereka bunuh diri? Tekanan kan. Karena menuntut entah ini itu kan. Entah itu mungkin dari. Terus kalau satu hal yang aku notice itu netizen Korea itu kan kritis. Iya benar. Kritisnya tuh lebih ke kritis yang gimana ya? Aduh, pokoknya. Gak habis pikir ya. Iya, kayak drama yang baru habis Is Okay Not Okay kan mereka juga komentar jahat. Banyak banget tuh. Jadi dan mereka kalau lihat sesuatu yang mereka nggak suka, lalu mereka nggak suka. Lalu langsung ditulis di itu kayak komentar hate speech gitu kan, bikin artis lalu kemudian aduh aku sudah berusaha sebaik mungkin tapi masih dianggap kurang. Itu menjadi sebuah tekanan dan terakumulasi kan bertahun-tahun atau juga mungkin tekanan dari agensi juga, kamu kok kayak gini nih, kamu nih jangan kayak gini, harus lebih baik, kemarin kamu di itu tuh gini. Nah itu kan jadi tekanan juga buat mereka. Oke, jadi buat para member girl band dan boy band Korea pindahlah ke Indonesia. Netizen plus 62 lebih baik. Bukannya sama aja. Ya ampun. Yang kemarin yang mereka semua ngelabrak ke Dakyung ya. Dakyung iya benar. Ya ampun, netizen Indonesia ya, aku malu sumpah malu. Oke, luar biasa. Iya itu kan gitulah, kalau tema pelakor itu netizen Indonesia itu luar biasa. Itu kayak makanan lezat banget gitu kan. Hidangan terbaru pelakor. Oke, mari ditambahin nih sebelum kita tutup, udah kayak harus 2 part nih ya, 21 menit. Luar biasa. Apa ya? Aku mau nambahin apa ya? Pokoknya di luar sana tuh kan ada seperti netizen tuh seperti terbelah. Ada yang suka Korea, ada yang juga nggak suka Korea. Kalau yang suka oke lah, karena pasti ada alasannya. Yang nggak suka ini tuh banyak alasannya. Salah satunya tuh pertanyaannya kayak gini, kok kalian suka sama plastik sih? Lah, mereka tuh manusia, ya ampun. Kalian hanya jangan hanya menjustifikasi kalau dengan teknologi operasi plastik mereka tuh bahwa semua orang di sana tuh menjadi plastik gitu. Enggak, tapi lihatlah kualitas yang ada pada mereka. Salah satunya adalah musik, karena musik Korea itu menurut aku luar biasa, dan musisi Indonesia tuh kudu belajar, kudu mengadaptasi, bukan berarti menjiplak secara literally enggak, tapi pokoknya yang nggak suka sama Korea, aku nggak maksa kalian untuk suka sih, tapi tolong lebih objektif lah penilaiannya, jangan menghakimi kalau mereka plastik lah. Ya lihat aja buktinya sekarang musik mereka lebih mendunia. Iya, mana ada boyband Indonesia yang go international. Iya, jangan nanti kita di-hate. Bahkan e-commerce-nya aja tuh brand ambasadornya ya. Iya benar BTS sama Blackpink kan. BTS, ya Tokopedia sama Shopee itu. Ice cream challenge. Yeah. Ice cream chillin'. Ice cream chillin'. Kalau aku bilang ice cream jalan-jalan. Oke ya. Jadi kalau misalkan Korea satu saat berharap nggak kalau misalkan musik Indonesia kayak musik Korea? Kalau berharap suatu saat musik Korea kayak musik Indonesia sih enggak, tapi kerjasamanya kan sudah mulai dibangun sekarang. Buktinya SM Entertainment sudah mendapuk Rosa sebagai salah satu artisnya di Korea. Jadi nanti Rosa tuh kamu udah dengar yang Hati yang Tersakiti versi Korea kan? Nah, itu adalah bentuk kerjasama SM Entertainment dan Trinity Optimal Production. Berarti jadi sebenarnya tuh sejak awal 2010 tuh udah ada gitu kayak kerjasama, misalkan itu kayak YG atau SM Entertainment yang mereka pengen mempromosikan lagu mereka via label-label di tanah air. Sudah ada. Dulu aku ingat tuh lagunya To Anyone yang Come Back Home. Kemudian
Come back home when you come back. 2NE1 itu salah satu boy, mereka udah bubar sih, girl band dari YG Entertainment, sama-sama kayak Big Bang gitu. Itu Big Bang juga udah bubar belum? Big Bang enggak, Big Bang masih. Terus ada juga dulu ada salah satu boy band, Boys Republic. Mereka itu merupakan boy band yang pertama kalinya menandatangani kontrak bersama Universal Music Indonesia, khususnya Korea. Kalau selama ini kan boy band yang lain kan cuma di 3 agensi besar aja, tapi mereka tuh yang pertama sama Universal Music. Nah, mereka juga akhirnya lagu mereka diputar di Indonesia di bawah label Universal Music Indonesia gitu, karena masih satu afiliasi kan. Oke, berarti yang sekarang ini baru Rosa ya Indonesia. Iya, kalau Rosa itu yang karena kemarin juga sempat disiarkan kan, SM Entertainment. Jadi ketika dia ke Korea untuk sebagai salah satu artis SM Entertainment, kayak artis gimana ya, artis tamu gitu lah. Artis tamu, iya. Ya. Jadi nanti tugasnya dia tuh nyanyiin dia lagunya dia tapi dalam bahasa Korea. Bahasa Korea ya. Bahkan kan soundtrack yang itu kan di banyak orang yang bilang bahwa lagu itu cocok buat soundtrack film yang mereka couple itu. Korea ya, karena emang dari liriknya aja udah kelihatan kan. Oke. Jadi bisa kalau di Amun banyak fanbase Korea nggak? Ada. ARMY. Jadi kalau aku pas di radio yang aku siaran tuh jamnya kan ada jam ASEAN Channel tuh. Nah, ya. Asian Wave, ASEAN Channel. Nah, itu pasti ada yang nge-request lagu-lagu kayak BTS, Halo Kak, dengan misalnya Rina di Stay-in, salah satu ARMY pengen nge-request lagunya BTS tuh ya judulnya ini gitu. Dynamite misalnya. Ya, misalnya. Terus Kak, aku Sone itu kan sebutan untuk fansnya Girls' Generation ya. Pikir aku langsung kemana-mana Sone. Lagunya SNSD yang Sone Marebah gitu. Kayaknya nggak pernah denger lagi sekarang ya SNSD lagi vakum kah? Iya, karena masing-masing udah sibuk sama project masing-masing kan. Kalau yang boy band itu biasanya mereka vakum karena kewajiban wajib militer. Iya benar. Ya 2 tahun kan. Nah, ada 1,8 bulan lah, satu tahun 7 bulan lah. Pokoknya beda-beda gitu lah. Jadi wajib militer bagi artis-artis hiburan di Korea Selatan. Iya. Pokoknya artis, aktor, terus musisi di Korea Selatan tuh kayak momok gitu. Apalagi pas karir mereka misalnya kan sudah lagi di puncak. Nah, tiba-tiba harus ada kewajiban untuk wamil. Kalau misalkan drama kan disebut drakor, kalau musik apa di Korea maksudnya bilangnya? K-pop aja ya. Iya, masuk ke K-pop aja sih. K-pop. Oke. Okay. Kita kayaknya mau pamit nih. Oh iya, nggak kerasa ya. Jadi untuk para penggemar K-pop pesannya apa nih? Well, aku sebagai K-pop lovers ya, pengen bilang untuk all penggemar maupun haters K-pop out there bahwa saya nggak bisa maksa sih kalian harus suka sama musik K-pop karena namanya kesukaan itu relatif ya bagi masing-masing individu. Dan kalau suka tetaplah suka karena nggak ada no harm to like ya. Dan kalau nggak suka please deh yang di luar sana jangan ngebully atau juga menghakimi kalau mereka tuh plastik dan lain sebagainya, karena sesungguhnya tuh kalian belum lihat ya kualitas yang mereka punya khususnya di musik K-pop ya, bahwa mereka tuh untuk sampai ke tahap menghasilkan karya itu tuh mereka butuh waktu yang nggak sedikit dan perjuangannya tuh nggak main-main gitu. Dan lihatlah kerja keras mereka bahwa mereka untuk bisa sampai debut misalnya sampai kayak BTS itu nggak instan, mereka butuh waktu, proses, perjuangan yang panjang juga. Oke. Jadi sarangnya ya. Oke. Sekian YouTube kita hari ini. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi ngobrol soal Korea. Iya. Ada perfilman, fashion, mungkin kuliner juga makan sambil bawa makanan di sini. Gue udah kayak orang yang tinggal di Korea lama gitu ya. Dan dimintai referensi soal Korea. Aku suka banget, thank you. Oke. Dan kita mau pamit ya. Jangan lupa di like, subscribe, share dan juga komen. Bye bye. Jangan lupa menghidupi channel ini ya. Iya. Baru 700 subscriber. Nambah. Butuh 300 buat dapat iklan. Oke, semangat menuju 1000. Ganbate Jepang ya. Apa sih semangat? YG. So, terakhir, cuma kamsahamnida. Annyeonghaseyo ya Robun.